Saints and Soldiers dibuka dengan sebuah laporan berita dari radio angkatan bersenjata London yang mengabarkan apa yang nantinya dikenal sejarah sebagai pembantaian Malmedy atau Malmedy Massacre, yang mana sebanyak lebih dari 70 serdadu Amerika yang sudah dalam keadaan menyerah ditembak mati begitu saja oleh pasukan Jerman. Ini membuat Jenderal Besar Eisenhower bersumpah, jika perang ini berakhir, seluruh perwira Jerman harus bertanggung jawab atas kebrutalan yang tak manusiawi ini. Film pun lantas mengajak kita flashback di 3 minggu sebelumnya, di area kota Malmedy, Belgia, Desember 1944. Tampak seorang GI Amerika mengerang kesakitan karena lukanya, sedangkan yang lain sedang dalam pengawasan ketat Waffen SS dan pasukan Jerman. Tentara Amerika yang tertangkap ini langsung dilucuti senjata dan perlengkapannya, sampai seorang serdadu secara bodoh dan ceroboh mencoba melarikan diri. Namun ini akhirnya malah menyulut pada satu tragedi yang lebih kejam. Seluruh GI ini langsung masuk ke hutan lebih dalam, tak peduli jika bisa saja peluru musuh menembus punggung mereka seketika. Dan Jerman sendiri sudah makin tak peduli. Dari puluhan orang yang mati terkapar atau ditangkap kembali, ada beberapa prajurit yang sanggup lolos dari pengejaran, sedangkan Jerman sendiri akhirnya pergi dari perempatan Malmedy ini. Di tengah hutan ternyata ada 4 orang yang berhasil kabur. Ini ialah Deacon, Stephen Gould, Kendrick, dan Gordon Gunderson. Dan karena pangkat tertinggi di sini ialah Gordon, maka ia pun berperan menjadi pemimpin skuad. Kesemuanya ini lantas memberanikan diri kembali ke posisi semula dengan keyakinan jika Jerman sudah pergi. Dan ketika mereka tiba, betapa terkejutnya mereka jika kini semua kawan-kawannya sudah menjadi mayat membeku kaku di atas putih salju. Deacon diperintahkan untuk berjaga-jaga sementara sisa skuad menjarah apa yang bisa mereka ambil dari mayat kawan-kawannya. Dan sayang sekali mereka tak bisa menemukan satupun senapan di ladang mayat ini. Satu-satunya senjata untuk skuad ini ialah sebuah bedil Jerman karabiner 98 yang merupakan hasil rampasan. Sampai 1 jam kemudian mereka menemukan sebuah rumah kosong yang digunakan sebagai tempat persembunyian. Di sini Stephen menanyakan perihal Deacon yang tampak seperti orang yang aneh baginya. Ini dijawab oleh Sersan Gordon, jika sebenarnya Deacon ialah penembak terbaik dalam pletonnya dan ia mungkin dianggap aneh hanya karena ia tak minum dan tak merokok. Tapi seketika Deacon masuk ke dalam dan mengatakan jika sebuah mobil datang merapat. Dan memang tampak sebuah Kubelwagen milik Jerman berhenti dalam patrolinya. Tapi saat tentara ini masuk ke dalam rumah, keempat tentara Amerika ini sudah lenyap. Mereka ternyata bersembunyi di bawah lantai lapuk ini dalam diam, berharap patroli Jerman ini segera minggat dari sini. Tapi kedua serdadu Wehrmacht ini malah berniat bermalam sebelum panggilan radio datang dari markas Jerman, memerintahkan keduanya untuk bergegas kembali. Pada saat keluar dari lubang persembunyiannya, keempat orang ini menyadari jika pembicaraan tentara Jerman tersebut ialah soal pesawat sekutu yang jatuh di area ini. Dan memang ketika mensurvei area sekitar, mereka menemukan seorang pilot mata-mata Inggris tergantung pada parasutnya karena pesawatnya hancur ditembak Jerman. Dan setelah dibawa kembali ke rumah kosong, pilot kerajaan Inggris ini mengatakan ia membawa sebuah info intelijen super penting tentang apa yang nantinya disebut dalam sejarah sebagai Battle of Bulge atau pertempuran Ardennes. Pilot yang bernama Oberon Winley ini lantas mengajak skuad Sersan Gordon untuk mengawal mengantar intelijen ini pada markas sekutu terdekat di sini. Karena kalau sekutu tak menerima intelijen ini, maka Jerman bisa saja dengan mudah memenangkan Perang Dunia Kedua. Dan setelah memahami jika intelijen ini benar-benar kabar yang menentukan gelombang perang, Gordon pun setuju untuk mengantar Oberon. Namun ia juga tahu jika markas intelijen sekutu berada sekitar 33 km di belakang garis pasukan Jerman. Ini berarti mereka harus menyelinap masuk menembus sarang musuh sedemikian dalam. Maka keesokan harinya mereka pun berangkat berlima, berusaha sebisa mungkin menghindari posisi dan pos-pos pasukan Jerman sepanjang jalan. Sampai beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah rumah usang yang tertutup tebalnya salju. Sersan Gordon menyatakan jika mereka telah berjalan sepanjang 20 kilo dan sekarang saat yang tepat untuk beristirahat 1 jam karena memang skuadnya belum tidur selama 3 hari ini. Tapi belum ada sejam, sebuah peleton Jerman muncul dan kini mendekat ke arah rumah ini.
Sersan Gordon yang berjaga-jaga ini langsung waspada, tapi untungnya musuh tak memeriksa rumah. Setelah ini perjalanan pun dilanjutkan kembali. Sekarang hanya tinggal 10 kilo untuk sampai ke tujuan mereka. Tapi di satu waktu, Deacon menghentikan skuadnya dan mengira ada musuh yang terlihat. Namun ini hanyalah halusinasi Deacon. Ia pun menjadi histeris dan membahayakan seluruh skuadnya. Setelah ditenangkan, Sersan Gordon menceritakan semuanya pada Stephen bahwa dalam pertempuran sebelumnya sebelum pembantaian Malmedy, Deacon yang berusaha memburu sniper di atas sebuah gedung secara tak sengaja juga menghabisi seorang ibu dengan ke-6 anaknya. Bagi Deacon yang berlatar belakang pendeta ini, peristiwa ini sedemikian menghantui dan menteror mentalnya. Perjalanan pun dilanjutkan sekali lagi. Sejauh ini tak tampak keberadaan musuh. Hutan ini tampak tenang dalam hawa yang membekukan. Hingga akhirnya beberapa jam kemudian cuaca makin memburuk. Badai salju datang menghantam dan Kendrick yang berada di depan malah Setelah memeriksa Kendrick, skuad ini akhirnya memutuskan untuk berhenti di sini. Gordon yang berfirasat buruk ini pun keluar rumah dan naik ke atas. Dan ternyata bagian atas rumah ini masih ditinggali oleh pemiliknya yang bernama Catherine. Gordon mengajak Catherine dan anaknya untuk beralih ke ruangan bawah dan menemui skuadnya sekaligus meminta izin untuk beristirahat di sini. Selama berjam-jam kemudian badai salju ini masih menderas liar. Tapi Oberon yang tak sabar akan tugasnya ini malah nekat melanjutkan misinya sendirian. Meski sudah diperingatkan jika suhu di luar bisa menjadi sangat-sangat dingin. Namun naasnya setelah ditinggal Oberon, sebuah patroli Jerman mendekati rumah ini. Catherine yang keluar dari ruangan langsung tertangkap oleh musuh dan akan segera diperkosa sebelum Deacon merangsek keluar dan menembak. Tapi satu orang berhasil lolos. Kita beralih menyimak perjalanan Oberon Winley yang tanpa perlengkapan perang musim dingin. Pilot Royal Air Force ini berjalan dengan gigi terkatup karena saking dinginnya. Sementara itu Deacon dan Gordon terus melacak tentara yang berhasil kabur. Jika mereka tak berhasil membunuhnya, maka rumah Catherine pasti akan dihancurkan. Namun sial keduanya tak sanggup melanjutkan pengejaran dalam badai ini. Tapi ketika sampai di rumah, secara mengejutkan Oberon kembali dengan tangkapan serdadu Jerman yang diincar oleh Gordon dan Deacon. Dan anehnya lagi, musuh ini ternyata kawan lama Deacon kala ia bersekolah pendeta di Berlin sebelum perang. Ia juga merasa ini takdir Tuhan karena ia luput menembaknya, karena sebelumnya Deacon tak pernah luput dalam menembak musuh. Reuni kedua kawan ini ialah jodoh pertemuan. Keesokan paginya skuad menyadari jika tawanan Jerman ini sudah lenyap. Dan Deacon dengan santai mengaku jika ia melepaskan temannya dengan tukar intelijen Jerman. Ia pun membriefingkan info mengenai cuaca dan pergerakan musuh di area tujuan mereka kini. Ia menyarankan agar perjalanan diubah ke kota Longin yang berjarak 6 kilo dari sini. Karena di Longin ini ada pasukan Amerika yang akan bertempur dengan Jerman. Dan untuk menambah kekuatan, mereka menjarah persenjataan Jerman yang ada di dalam armor Jerman bekas patroli yang tertinggal di rumah ini. Maka perjalanan pun dilanjutkan kembali. Meski nyatanya menuju ke kota Longin jauh lebih berbahaya daripada tujuan mereka sebelumnya. Dan memang kini mereka menyibak sebuah patroli Jerman yang sedang mogok di satu jalanan sekitar 1 kilo dari Longin. Gordon mengungkapkan jika tak mungkin menaklukkan regu patroli ini. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu atau berputar. Ia pun menghampiri Deacon dan bercakap ringan, tapi naas. Suara tembakan ini bagaikan alarm bagi pasukan Jerman lainnya yang langsung juga menyebar tentaranya. Sementara itu Sersan Gordon sudah mati. Skuad compang-camping ini pun berusaha untuk kabur setelah Oberon tertembak. Tak mungkin melayani musuh dalam kondisi seperti ini. Sampai di posisi yang aman, Stephen segera menyetabilkan Oberon yang tertembak di kakinya. Memang kalau Oberon ini mati, maka misi ini tak berguna.
Tapi Jerman masih belum jauh dari mereka. Seorang serdadu yang sedang kencing melihat tapak darah di tanah sampai skuad ini terpaksa bergerak menjauh melarikan diri. Musuh di luar batas yang bisa mereka tangani. Deacon pun sesuai reputasinya selama ini. Ia memang tak pernah meleset menembak musuh. Kendrick sendiri terus kabur duluan demi menyelamatkan Oberon. Namun naasnya, sementara itu masih di belakang keduanya, Stephen dan Deacon terus berusaha mencari jalan untuk kabur. Dan akhirnya bisa berkumpul dengan Oberon yang sialnya malah tercebur dan tergeret arus sungai. Kini hanya tinggal 3 orang dalam skuad. Jerman masih terus mengejar mereka, dan di saat yang sama ini, rupanya ini ialah serdadu Jerman kawan Deacon kemarin malam. Ia membalas kebaikan Deacon dan memberinya sebuah jeep bekas tentara Amerika yang terbunuh. Maka dengan jeep ini mereka bertiga menyamar menjadi pasukan Jerman dan berniat semakin dalam memasuki garis musuh. Dan meski sudah memasang bendera Nazi, tak urung jeep Amerika ini membuat musuh curiga. Tapi dengan kepiawaian Deacon berbahasa Jerman, ia pun dipersilakan. Hanya setelah mobil berlalu, para tentara Jerman pun tersadar. Beberapa ratus meter di depan, pasukan Amerika yang bertahan di longin ini kebingungan. Ada Jerman yang menembaki jeep Amerika berbendera Nazi. Sampai Stephen merobek bendera ini dan memberi tanda jika mereka tentara Amerika yang menyamar. Namun sudah keduluan mortar Jerman. Ini membuat pasukan Amerika mengetahui jika ketiga orang dari jeep ini mungkin saja tentara mereka sendiri. Maka mereka pun membantu sebisanya dengan menembak para pengejarnya. Deacon yang terpojok memerintahkan Stephen agar mengantar Oberon menuju ke posisi serdadu Amerika. Dan ia sendiri berniat menahan laju pasukan Jerman yang terus mengejar. Namun sayang, bahkan skill Deacon pun ada batasnya dan kali ini ia yang menjadi tumbal. Sedangkan Stephen dan Oberon akhirnya bisa sampai ke area aman. Oberon sendiri langsung menerangkan pada komandan di sini jika ia memiliki intelijen yang amat penting bagi sekutu dan harus sampai di markas intelijen secepatnya. Sementara itu di posisi Deacon, dalam penglihatannya yang terakhir, seorang ibu dan ke-6 anaknya yang secara tak sengaja ia bunuh muncul menampakkan diri mereka. Saat pertempuran sudah reda, Stephen melihat kawan Deacon yang bernama Rudolf ini tertangkap oleh Amerika. Lantas ia pun menghampiri mayat Deacon dan mengambil sebuah Alkitab dari sakunya. Dan inilah akhir dari film Saints and Soldiers. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sekarang waktunya Ogut undur diri. Wassalamualaikum. Yuk, bye.